these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Shalom teman-teman semua, selamat datang di pembinaan PKK dan PSG di sesi kedua ini. Sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman semua, pada udah makan malam belum sih kalian? Aku udah. Sudah. Oke, aku mau nanya Kamel nih. Tadi Kamel makan apa nih Kamel? Makan ayam. Ih, makan enak ya Kamel gara-gara pembinaan. Iya dong. Oke nih, ini ada Civil juga nih. Halo Civil, tadi makan apa Ci? Makan nasi Padang. Komplit ya Ci. Oke deh, buat teman-teman yang belum makan mungkin boleh makan sambilan gitu ya teman-teman. Tapi jangan sampai ketahuan ya teman-teman, boleh off cam kalau seandainya kalian belum makan. Nah buat teman-teman yang udah makan boleh nih on cam, biar kita sama-sama kelihatan gitu mukanya. Oke deh. Mungkin sebelum memulai acara ini kita bersatu dalam doa dulu kali ya. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami puji, Bapak yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada sore hari ini Tuhan. Bapak buat malam ini, buat sore hari ini kami akan melanjutkan pembinaan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati pembinaan ini agar berjalan lancar sesuai dengan rencana-Mu sampai di penghujung acaranya nanti. Terima kasih Bapak, haleluya, amin.
Amin. Untuk membuka sesi kali ini kayaknya kita angkat pujian dulu nih. Sekarang waktunya. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghapus segala dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekali lagi ya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghapus segala dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Nah, teman-teman, kan kita nanti mau PA nih. Sebelum PA, kayaknya kita peregangan otak dulu kali ya dari games. Biar nanti pas PA-nya kita seger gitu. Buat kakak cantik kita, kakak Goyi, boleh nih dimulai gamesnya, Kak. Oke, terima kasih Elin. Halo, shalom semuanya. Apa kabar nih? Gimana jam 6 siang, 6 siang atau 6 malam masih pada semangat nggak? Coba aku mau lihat reaction jempolnya nih yang masih pada semangat nih. Boleh nih reactionnya. Oke, mantap. Oke, sebelum memulai games, aku mau ditemenin on cam dulu kali ya, biar aku bisa lihat nih muka-mukanya gimana nih sama main games. Apakah bahagia, senang, atau gimana? Karena gamesnya pastinya seru banget nih. Boleh on cam dulu? Apa aku dan Elin doang yang on cam? Oke, ada Kamel nih. Oke. Nah, daripada kita mengulur waktu ya, kita akan mulai aja gamesnya. Oke, boleh next. Oke, jadi untuk games kita kali ini judulnya adalah Hangman.
Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada gambar. Tapi itu bukan game bukan tentang suicide ya guys, cuma gambar doang. Nah, game ini adalah sebuah game klasik yang dimana pemain diminta untuk menebak sebuah kata tebak dengan menyarankan huruf dalam jumlah tebakan tertentu. Nah, untuk lebih lanjutnya nih, kayak gimana gamesnya, kita boleh next ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada peraturan games ya, guys. Yang pertama nih, setiap peserta harus menebak kata yang ada di garis putus-putus sesuai dengan urutan yang diberikan. Jadi nanti akan ada garis putus-putus dan kalian bisa nebak katanya atau bisa nebak hurufnya. Misalnya kalau kalian belum tahu nih siapa gitu kan, kalian bisa nebak per huruf dulu. Kalau kalian emang udah pinter atau rajin baca Alkitab nih tahu, nah kalian bisa nebak per katanya gitu. Nah, contoh ini peserta 1 menebak kata O, peserta 2 menebak kata E. Oke, untuk yang kedua, setiap peserta diberikan kesempatan menjawab 1 kali pada setiap urutan menjawab. Jika tidak dapat menjawab, akan dilempar ke peserta lain untuk menjawab. Jadi nanti akan ada urutannya. Urutannya sesuai dengan yang ada di layar Zoom aku aja ya sekarang, biar nggak repot gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya di layar aku tuh sekarang paling depan ada Kamel, karena Kamel habis on cam kan. Nah, misalnya kalau Kamel nggak bisa jawab nih, aku mungkin akan lempar ke di sini ada Cisarah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Yang ketiga nih, setiap peserta diberikan 1 kali kesempatan untuk menjawab kata secara lengkap sebelum hangman sepenuhnya tergambar. Nah, jadi misalnya kalian, aku juga akan ngasih clue ya nanti. Nah, kalau kalian, misalnya dari clue-nya, udah tahu nih, dan kalian langsung bisa jawab, itu boleh banget ya. Oke, selanjutnya, yang terakhir, apabila hangman sudah terbentuk, namun belum ada yang bisa menjawab, maka setiap peserta diberikan kesempatan 1 kali pada setiap urutan untuk menjawab sampai menemukan jawaban yang tepat. Intinya kalau hangman-nya udah tergambar full nih guys, kalian masih tetap ada kesempatan, cuman setiap 1 orang cuma bisa memberikan kata atau hurufnya sekali aja. Oke, Ana, apa sudah mengerti dengan peraturannya? Sudah siap? Boleh reaction lagi? Biar aku bisa mengerti apa kalian sudah mengerti dan sudah siap? Oke, kalau gitu kita boleh mulai. Oh, tadi Ci Filda mau nanya, Kak Ci. Gimana? Tadi tangannya begini saya. Enggak. Maksudnya udah ngerti angkat tangan. Oke, Ci. Baik, kita langsung aja mulai ke gamenya. Jeng, jeng, jeng. Tolong partisipasinya ya, teman-teman. Oh ya, untuk Kak Dev, apakah Kak Dev mau ikutan juga? Aku lihat aja ya, lihat kalian seru-seruan. Oke deh, baik Kak Dev. Oke, kita mulai di pertama. Urutan di aku, yang pertama Kak Mel lagi. On cam ada di sebelahku. Jadi Kamel, aku akan kasih clue-nya. Di sini ada berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Dan ini satu kata. Ini adalah tokoh. Kita kedepannya akan berbicara soal tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Baik perjanjian baru atau perjanjian lama. Di tengah-tengahnya ada huruf D. Aku kasih clue, dia adalah seorang raja. Kira-kira Kamel mau nebak per huruf dulu atau per kata atau langsung bisa? Wah, Ci, Sarah. Sabar, Ci. Habis ini, Ci, habis ini kita coba Kamel dulu, Ci. Wah, ternyata ada yang sudah bisa menebak semua. Gimana Kamel? Aku kasih huruf dulu kali ya. Seorang raja. Oke, boleh huruf dulu. Huruf A kali ya. Apakah ada huruf A? Coba silakan Agnes. Apakah ternyata harus digambar hangman-nya? Oke, A-nya agak seperti I ya. Oke. Kita tunggu dulu dari operator. Apakah ada huruf A? Oke, ternyata Kamel bisa menebak salah satu hurufnya ya, A. Apakah ada A lagi selain satu itu?
Oke, sudah muncul kata-kata ADA, ada ya. Nah, kira-kira siapa nih? Oke, boleh tadi Cisara ya. Halo Ci, gimana Ci? Apakah Cici bisa menjawab secara keseluruhan? Ini biar seru kali ya. Pura-pura nggak tahu. Oh, oke, boleh. Biar yang lain ada kesempatan. Kalau salah nggak dapat hukuman. Nggak ada kok Ci. Oke. Biar seru apa ya? Apa tuh, Ci? Ini aku kalau sebut ketahuan langsung sih. Ya dah. R. Apakah ada R? Wih, oke. Terima kasih, Cici. Oke, tadi karena ada yang angkat tangan, tadi ya Stefani. Jadi boleh nih, Stefani, kira-kira mau nyebut langsung? Atau mau kayak Cisara gitu, pura-pura nggak tahu? Apa mau langsung nih? Boleh, sebut langsung, boleh. Nebukadnezar. Oke. Apakah benar? Iya, ternyata jawabannya Nebukadnezar ya teman-teman. Jadi dia adalah seorang raja. Kalau di Alkitab tuh dia raja yang terjahat ya. Kenapa sih jahat? Dia pernah mencebloskan bahasanya ya. Daniel ke dalam gua singa, terus Sadrak, Mesak, Abednego juga. Ya kalau kalian pasti sering dengar ceritanya, dia termasuk raja yang cukup jahat gitu untuk di dalam Alkitab. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 2 berarti selanjutnya yang jawab adalah Ica. Di aku selanjutnya Ica. Ica, ini ada clue-nya. Aduh, clue-nya gampang banget sih. Kayak pasti kamu bisa jawab sih. Aku bilang membaptis aja kayak kamu bisa sih. Kira-kira apa, Ca? Membaptis. Atau aku kasih clue satu lagi deh. Sungai Yordan. Ayo. Pasti langsung tahu nih. Apa, Ca? Yohanes Pembaptis ya. Oke. Ini termasuk levelnya masih gampang ya. Nomor 1 sama nomor 2 masih gampang. Oke, benar ya teman-teman, Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Oke. Sambil nunggu, aku ke nomor 3. Di sini huruf terakhir huruf A. H. Ini agak susah ya teman-teman. Kayak namanya tuh jarang kita dengar gitu. Tapi mungkin yang sering baca Alkitab pasti tahu, apalagi perjanjian-perjanjian lama ya, nama-nama tokoh Alkitabnya ini. Dia adalah anaknya Henok. Ya, aku belum ngasih tahu siapa yang jawab. Aku mau ke Cici Angelin. Cici Angelin bisa jawab kan nomor 3? Dia adalah anaknya Henok, Ci. Boleh hurufnya dulu, Ci, atau mau langsung jawab juga boleh. Atau mau clue tambahan juga boleh, Ci. Gimana Cici Angelin? Halo. Dengeran nggak suara aku? Kedengeran, Ci. Oke. Anaknya Henok ya. Huruf aja deh. Oke. Boleh. M. Oke. Ini kayak Cisara ya, pura-pura gak tahu ya. Biasanya kalau ada huruf depannya tuh tahu pasti. Oke, terima kasih Ci Angelin. Ternyata ada huruf M ya. Oke, aku mau lanjut ke Amel. Amel, gimana nih? Kira-kira tahukah anak Henok? Huruf aja deh. Oke, boleh. E. Apa? E ya? Apa Amel? Putus-putus. Iya, E. Oh, oke. Oke. Oke, ternyata ada huruf E ya. Oke, kita lanjut. Sebelahnya Amel ada Koyuda. Koyuda, bagaimana? Koyuda mah pinter, guys. Pasti dia tahu. Mau pura-pura tidak tahu? Ya, biar ini aja lah ya, biar agak lama. Jadi gue mau kasih Metusalah aja. Oke. Tolong tulisnya dilambatin ya, karena biar lama. Ternyata benar ya, teman-teman. Anaknya Henok itu adalah Metusalah. Dia adalah manusia kalau di Alkitab yang tertua gitu. Usianya mencapai 9
tahun gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 aku cuma perlu jelasin kayak begini sih. Kayak begini tuh gampang gitu kan. Jadi kodenya aku begini. Oke, aku selanjutnya di aku ada Cifilda. Cifilda, siapakah nomor 4? Ada huruf N dan itu ada 2 kata ya, 2 kata dipisah. Dan clue-nya dari aku tuh cuma begini. Kayak, gimana ya? Begini kah? Adik Cisara sudah mau menjawab ya. Kita kasih kesempatan buat Cifilda dulu. Gimana, Ci? Apakah clue aku sudah membantu? Belum membantu clue. Tapi kira-kira mau menjawab dulu per huruf? Kata aja ya, nambah kata ya. Oke, boleh. Yang umumnya aja dulu A. Oke, A. Oke, boleh A. Oke, selanjutnya di abis Cifilda ini ada Stefani. Aku kasih clue lagi deh, dia namanya sering disebut di lagu-lagu rohani. Sangat-sangat sering. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Oke, keren banget ya. Jadi jawaban adalah Tuhan Yesus. Aku tidak perlu mendescribe lagi ya. Kayak semua orang pasti tahu Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya nomor 5. Ini di sini agak rincu ya, karena nggak ada clue hurufnya nih. Ini sudah mulai kita masuk ke clue yang nggak ada hint hurufnya. Kita akan selanjutnya yang jawab. Nah, Gerald. Halo, Gerald. Ini adalah tokoh Alkitab pada Perjanjian Baru, Gerald. Dia cowok nih, cowok. Kira-kira ada kepikiran siapa? GG? Halo, Gerald. Apakah Anda tidak bisa bersuara kah? Oke, sepertinya Gerald sedang ada masalah kali ya. Kita lanjut lagi, di aku Kamel lagi. Kamel, aku kasih clue lagi deh, Mel. Tokoh ini merupakan pemimpin agama orang Yahudi dan termasuk kelompok orang Farisi. Namanya tuh sebenarnya lumayan sering, kalau kalian punya teman-teman Kristen, dia lumayan sering tuh. Bapak mamanya ngasih nama kayak gitu tuh. Lumayan sering. Dia tokoh Alkitab pada Perjanjian Baru nih, Mel. Kira-kira siapa nih, Mel? Huruf aja kali ya. Boleh. Huruf I aja deh. Apakah I ada? Oh, ternyata ada. Oke, keren. Udah dikasihin ya I. Oke, selanjutnya Cisara. Cisara, aku kasihku lagi sih. Tokoh Alkitab ini datang ke Tuhan Yesus untuk berbicara secara pribadi. Pada saat Yesus mulai pelayanan saat perayaan Paskah di Yerusalem. Agak susah sih, lumayan. Ada I-nya. Oke, tebak-tebak beruntung aja aku nggak tahu. S. S, apakah ada S? Asik. Ini Cisara udah tahu sih, fix. Tidak mungkin tidak tahu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Cisara. Lanjutnya ada Ica lagi nih. Ica, aku kayak udah mulai kehabisan clue, tapi aku punya satu lagi nih. Inti percakapan antara Yesus dengan tokoh ini adalah tentang kelahiran kembali dan kehidupan kekal. Nah, siapa tuh Cak kira-kira? Huruf aja ya dulu. Kalau E. Apakah E ada? Oke, ternyata ada. Ini cukup susah ya. Antara cukup susah sama pura-pura tidak tahu, beda-beda tipis. Oke, selanjutnya ke Ci Angelin. Ci Angelin, kira-kira apa? Aku udah kehabisan clue nih. Dari IES. Oke, is.
apa ya kira-kira depannya ada huruf keduanya ada I. Kira-kira apa Ci Angelin? Apa ya? Belum ngeh lagi siapa. Boleh ini hurufnya dulu Ci, per huruf mungkin. Asal aja kali ya. Boleh. N. Oke, nah udah kelihatan nih huruf depannya ya. Nih S, Nies. Nah ini kayaknya sih udah bisa ditebak sih ya. Dari NI-nya itu udah lumayan bisa ditebak lah. Oke, aku lanjut ke Amel. Amel, kira-kira siapa nih Mel? Nikodemus. Oke, mantap. Jadi jawabannya Nikodemus ya teman-teman, dari clue yang tadi aku udah kasih. Oke, kita lanjut ke number 6. Aduh, ini kayak gampang banget sih. Aku kasih clue untuk selanjutnya adalah, wait, aku lihat dulu. Koyuda. Koyuda, ini adalah orang yang pendek tuh. Oh, iya ya. Biar si Glory muter terus ngasih clue, gua kasih huruf Z aja dulu deh. Oke, terima kasih ya, Ko. Tolong jangan ada yang dijawab, biar dia kasih clue terus. Oke, saya mulai kehabisan nanti dong. Oke, lanjut ya. Ke Nilam nggak bisa dong. Ke Civilda, sorry. Civilda. Karena mau ikutin kata-kata Yuda, aku jawab A aja deh. Oke, ini lama-lama berurutan ya. Dari Z, A, huruf selanjutnya nih. Oke, ada Stefani lagi nih. Stefani, kira-kira apa nih? Kak. Oke, bagus ya. Nah, oke. Selanjutnya, aku kayak nggak perlu kasih clue pendek ya, semua orang tahu ya. Terus itu dia, aku sekarang balik lagi ke atas Cisara. Cisara, apakah Ci? Kamil matiin kamera sih. Jadi turun. Ikutin Yuda lagi. Satu-satu ya. Boleh. S. Oh, oke. Ada huruf belakangnya nih. Zak. Zaks. Nah, selanjutnya nih, Kamel. Kamel, siapa nih Mel? Siapa ya? Apa perlu clue lagi kah? Boleh clue ya. Dia karena dia pendek, dia memanjat pohon ara untuk melihat seseorang. Kayak huruf aja. Oke, boleh. Iya aja deh. Apa? I. Oke, salah ya. Kita membentuk hangman. Udah pala nih. Nah, Kamel siapa ya kira-kira itu? Oke, kita lanjut. Mungkin Kamel salah menebak. Boleh ke Ica lagi. Ica, kira-kira siapa, Ca? Tebak huruf ya, Glo. Alright. U ya? Iya, U. Oke, ada Kak U? Oke. Makasih Ica. Selanjutnya Ci Angelin lagi. Ci Angelin? Gimana, Ci? Oke, makasih Ci. Oke, kayaknya udah terbaca banget ya. Ini yang terakhir adalah Amel lagi. Amel, ini adalah kesempatan terakhir, Mel. Siapakah dia? Apakah huruf terakhirnya, Mel? Halo, Amel. Apakah Amel sedang bermasalah atau butuh clue lagi? Oke. Karena tidak menjawab, mungkin ada masalah juga. Baik lagi ke orang pertama lagi ya. Kok Yuda? Yang tadi sengaja lambat-lambatin ya. Sekarang baik lagi. Apa tuh, Pak, huruf terakhirnya? Aduh, siapa ya? Kayaknya Y nih kayaknya. Apa kok? Y kayaknya Y. Aduh, ngasal banget ya. Zakyeus kan? Kalau nggak salah. Salah nih. Oke, ternyata
tebakan Ko Yuda masih salah. Kita balik lagi ke Aduh, Cifilda. mohon maaf teman-teman. Ya, dimaafin Aduh, kok apa kalau ya? nggak ngerti. Punya ada lagi nggak lo? Ada, Dosa punya nih. ada. Dia adalah pemungut cukai yang dibenci oleh sesama orang Yahudi nih. Oh, karena dia pemungut cukai, depannya C. Udah aku jawab C aja deh. Zakcheus. Hurufnya Ci. Ci, itu di depan ada Z-nya, Ci. Kan ini kita kurang satu huruf lagi, Ci, yang di tengah-tengah tuh, yang di antara K dan E. Kayaknya C deh. Jadi Zakcheus gitu ya, Ci. Oke, ternyata masih salah ya, Ci. Kan pemungut cukai. Gimana sih? Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, ada Stefani. Gimana, Stefani? Kira-kira huruf terakhirnya apa nih? D kali ya. Jadi Zakdeus ya? Iya. Aduh, Benar nggak tuh? masih kurang tepat. Ini dikit lagi hangman-nya bisa kegambar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke Gerald. Apakah Gerald sudah bisa bersuara? Halo, Gege. Lewat chat ya. Oke, Gerald. Kira-kira ini adalah pemungut cukai, dia orangnya pendek. Haglo. Oke. Apakah benar, Ha? Apakah benar, Ha? Ternyata benar ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah Zakheus. Zakheus, bukan Zakyeus atau Ceus ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke number 7. Kita balik lagi ke Cisara. Cisara ini adalah wanita kali ini. Cantiknya sama seperti Cisara lah kira-kira. Nah, dia tuh memiliki kedudukan, Ci. Nah, makanya ada 4 kata di depannya, dan ada 4 huruf di depannya, dan ada yang di belakangnya lagi. Kira-kira siapakah dia? Berapa huruf tadi? Di depan itu ada 4, yang di belakang ada 5. Dia secantik si Sarah juga gitu. Jadi bingung lah ya. Apa ya? A. Oke, jadi masih ditebak-tebak dulu ya. A. Apakah ada A? Oke. Ada satu lagi kah mungkin A-nya? Nah, oke deh. Oke, si Cisara selanjutnya ke Kamel. Kamel off cam nih, guys. Kamel, gimana Kamel? Kira-kira udah tahu atau butuhin lagi? Atau mau tebak hurufnya? Huruf aja lah. Oke, boleh. E mungkin. Aku kasihin ya. Dia ada hubungannya nih sama Raja Salomo. Tadi Kamel jawab E ya? Apa? Iya, E. Mohon maaf, saya dengernya hin. Oke, ada E. Oke, makasih Kamel. Selanjutnya ke Ica. Ica, kira-kira aku udah kasih hint ternyata dia ada hubungannya sama Raja Salomo. Siapakah Ica? Apakah mau nebak dulu? Tebak huruf ya, Glo. Boleh. Kalau U, Apakah ada? Oke, AUEA. AUEA. Nah, makasih, Ca. Selanjutnya ke Ci Angelin lagi. Gimana, Ci? Kira-kira siapa nih? Tadi hint yang pertama apa ya? Hint yang pertama, dia memiliki kedudukan, cantik. Lalu dia adalah berhubungan nih dengan Salomo, Raja Salomo. Hah, Salomo.
Siapa ya? Boleh tebak huruf kalau misalnya Cici masih bingung. Coba R deh. Oke, terima kasih Ci Angelin. Ada R ya. Kayaknya udah tahu sih depannya itu kayak akan jadi kata apa gitu. Oke, kita lanjut ke Amel. Amel, apakah sudah bisa kembali bersuara? Gimana, Mel? Halo, Amel. Tidak terdengar suaranya. Mungkin kalau ada kendala melalui suara bisa lewat chat sih, Amel. Gimana, Mel? Apakah mau menebaknya? Iya, Mel, nggak kedengeran. Oke, sorry, nggak kedengeran di aku. Apakah yang di lain kedengeran juga, kah? Hint-nya pertama adalah dia memiliki kedudukan, kedua dia cantik, dan dia berhubungan sama Salomo, Raja Salomo. Begitu, Mel. Kira-kira siapa nih, Mel? Oke, mungkin biar menghemat waktu sambil nunggu jawaban kedengeran kamu ngomong. Oke, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke Koyuda. Koyuda, gimana kok? Ya, Apakah kasih T deh. Oke, kasih T. P atau T kok? T, T, T. P. T, T. T, oh T. Total. T apa? Total, total. Total. Oke, jadi ada T ya. Nah, ada T loh, Nes. Oke, operatornya kayaknya sedang bingung ya. Oke, ada T ternyata. Jadi ini adalah seorang ratu ya, teman-teman. Udah ada ratu, nah tinggal namanya siapa nih? Ratu siapa? Apakah dia Ratu Ea? Nah, kita lanjut. Makasih Koida, kita lanjut ke Stephanie. Stephanie, kira-kira sudah tahukah ratu siapa? Jujur belum. Mau aku kasih clue lagi? Boleh. Namanya dia tuh mirip-mirip sama nama ratu yang sempat menggoda seseorang. Yang waktu di istana nih lagi sepi, cuma ada ratu ini, tapi namanya mirip ya, bukan ini ratunya. Namanya mirip-mirip gitu. Mungkin boleh tebak hurufnya dulu, kalau masih bingung, Step. S coba. Oke, S. Oke, kayaknya sudah mulai terlihat ya namanya. Oke, kita lanjut biar cepat ke Gerald. Gerald, siapakah dia? Apakah Gerald sudah mengetahuinya? Boleh langsung jawab, Gi, kalau udah kelihatan nih dari namanya. Oke, huruf dulu ya. Oke. Sabiu. H. Apakah ada H? Oke, mantap Gerald. Oke, sisa satu huruf lagi. Nah, aku balik lagi ke Cisara lagi. Cisara, apakah huruf terakhir ini, Ci? B. D, Depok. Kan B, Bravo. Oh, Bravo. Iya. Oke, mantap, Ci. Oke, jadi jawabannya adalah Ratu Sheba. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Ini kita akan balik ke Kamel tidak ada, berarti Ica. Orangnya kok berkurang ya? Kenapa pada hilang semua? Oke, Ica, aku kasih clue lagi nih, Ca.
dia sering disebut sebagai Raja Kebenaran, atau bahasa lainnya Raja Salem atau Raja Yerusalem. Siapakah itu, Cak? Aku tebak huruf ya, Glo. Kalau A, Apakah A ada, Agnes? Ternyata A tidak ada, Ca. Sayang sekali. Terima kasih, Ca. Oke, kita lanjut ke Ci. Angelin. Gimana, Ci? Dia tidak ada A nih, Ci, namanya. Kalau ada nggak? Apakah E ada? Oke, E-nya ada, Ci. E-nya ada banyak di sini. Ada 3 kalau nggak salah. Nah, E. Oke, kita lanjut ya ke di sini Koyuda. Koyuda, gimana kok? Ya, langsung gas lah. Melkisedek. Melkisedek, oke, betul banget. Tahu dari mana ya? Koyuda memang benar-benar pintar ya. Jadi jawabannya Melkisedek ya teman-teman. Dia sering tokoh ini sering dimirip-miripin sama Tuhan Yesus gitu. Dan dia disebut sebagai Raja Kebenaran gitu sih. Oke, kita lanjut 2 nomor lagi nih. Aku akan ke Stefani. Stefani, aku kasih clue-nya gampang banget nih. Biar sekalian kamu langsung jawab bisa aja. Untuk dia tuh ada di lagu 12 Murid Yesus dan dia disebut pertama kali. Siapakah dia? Ada 2 kata nih, Step. Simon Petrus. Oke, mantep. Oke, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini balik lagi ke Gerald. Gerald, ini namanya juga sangat tidak familiar di telinga kita. Dia ada hubungannya sama Nebukadnezar, raja yang pertama tadi. Kira-kira siapa nih, Gil? Oh, oke, A. Apakah ada A? Oke, ternyata ada A. Ada satu lagi A-nya. Oke. Terus balik lagi ke Cisarah. Cisarah, apakah Cisarah sudah tahu? Pegawai istananya Nebukadnezar nih, Ci. Namanya dia diberikan oleh pegawai istananya Raja Nebukadnezar. Itu aku kasih clue sedikit deh. Kira-kira apakah Cisara tahu siapakah dia? Halo Cici, Sarah. Oke, sepertinya sudah bermasalah lagi ya. Kita lanjut aja ke Ica lagi. Ica, bagaimana Ica? Apakah mau menebak huruf lagi? Apa mau clue lagi? kalau E, Glo. Apakah ada E? Oke, ada E. 1 E. Oke, kita lanjut ke Ci Angelin. Gimana, Ci? Apakah perlu hint lagi, Ci? Perlu, Glo. Oke. Arti nama dia nih ya, Ci, adalah disukai oleh dewa. Pas lagi apa? Raja siapa? Nebukadnezar. Ini dari perjanjian lama nih, Ci, aku kasih tahu lagi. Salah satu merupakan nama lain dari salah satu nabi di perjanjian lama. Tahu tapi lupa lagi. R ada gak? Ada. Ada. Oke. Oke. Ada. Iya, ada. Oke. Makasih, Ci Angelin. Oke. Kita lanjut ke Koida lagi. Gimana, kok? Udah langsung jawab aja, kok. Nggak usah Ya ampun. Nggak tahu ya benar apa enggak ya. BL Sazar. BE?
BL Sazer, tapi nggak tahu sih benar. BL, terus? SZ. Oke. Oh, satu lagi Oke. T, Belt Sazer. T, ya. Oke, mantap Kak Yuda. Sudah tidak perlu diragukan lagi ya Kak Yuda ini. Oke, teman-teman. Berakhir sudah games kita. Keren banget bisa menjawab beberapa tokoh-tokoh yang menurut aku juga lumayan susah gitu ya. Lumayan nggak familiar. Oke. Masih semangat ya teman-teman sampai akhir. Untuk selanjutnya aku kembalikan ke Yoselin. Terima kasih, Elin. Gimana nih teman-teman gamesnya tadi, seru nggak? Atau soalnya kegampangan? Mungkin kalau menurut kalian soalnya kegampangan, kapan-kapan kita taruh gamesnya pakai bahasa Latin kali ya teman-teman. Biar kayak lebih menantang gitu. Oke. Oke, sekarang kita mau masuk ke PA nih kan. Kalian masih seger kan otaknya? Udah di-refresh kan tadi sama gamesnya? Buat PA aku serahin ke KDV, Kak. Halo teman-teman, apakah suaraku terdengar jelas? Semoga kedengeran ya. Sebentar, KDV Jelas, siapa Kak. Oke. Sebentar. Hari ini tuh kita temanya tentang salah satunya adalah bagaimana teman-teman diajarkan untuk menggali ataupun ber-PA ya, PA induktif. Adakah yang sudah pernah menerima materi PA induktif sebelumnya? Sudah ada belum? Ada nggak? Kalau ada, tolong dong kasih tahu atau open mic-nya atau mau di chat juga nggak apa-apa aku gitu. PA induktif itu maksudnya menggunakan metode OIA misalnya observasi, interpretasi, dan aplikasi. Apakah sudah ada? Sudah, jadi di sini belum pernah ya semuanya dapat PA induktif. Udah pernah atau belum? Belum ya berarti ya? Belum pernah ya? Oke, tunggu saya lihat ada yang chat. Oh, belum pernah. Oke. Udah. Gak apa-apa kalau gitu. KDV kita mulai dulu dalam doa ya sebelum kita melanjutkan. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami selepas kami menikmati waktu istirahat dan juga kebersamaan dalam games yang tadi baru saja kami lalui. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk menolong hati kami siap mendengarkan firman Tuhan dan juga sama-sama mempelajari kitab suci yang akan kami sama-sama renungkan, dan kiranya firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti sabda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, judul yang diberikan kepada saya pada sore hari ini adalah Kasih Kristus dalam Kelemahan Kita. Saya nggak akan, maksudnya nanti kita bisa interaksi ya, dalam misal menolong teman-teman dalam melihat konteksnya, dalam melihat teksnya gitu, dalam gimana sih mengkombinasikan dengan metode-metode dalam PA. Tapi nanti di ujung kita akan sama-sama pelajari apa itu PA induktif dalam bentuk misalnya nanti yang teman-teman bisa terapkan di kelompok kecil atau juga di kehidupan PA pribadi atau di saat teduh ya. Nah, saya berharap teman-teman punya Alkitab cetak ya, karena sebenarnya nggak apa-apa sih pakai Alkitab elektronik, tapi agak susah untuk bolak-balik gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih pegang Alkitabnya pakai handphone, saya sekarang usulin saya kasih waktu kesempatan untuk teman-teman ambil Alkitab cetaknya ya. Nanti Alkitab cetaknya kalau bisa dilengkerin juga nggak apa-apa. Nah, tema pada malam hari ini adalah kasih Kristus dalam kelemahan kita. Mari kita membaca dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku,
cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya teman-teman, perikop yang baru saja kita baca itu ditulis oleh siapa? Nah itu jadi step by step ya. Kalau teman-teman lagi membaca dan PA, lihat perhatikan. Ini teks ini genrenya apa? Apakah dia surat seperti yang kita barusan baca? Kalau surat tentu ada penulisnya. Siapa penulisnya? Nah biasanya itu dituliskan ataupun disampaikan informasi-informasi seperti itu di awal pasal ya. Kita tahu di pasal 1, ini kan kita baca tadi pasal 3. Nah, di pasal 1 itu ditulis dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Lalu ada juga ditulis di ayat kedua, kepada siapa tulisan ini ataupun surat ini ditujukan? Dari Paulus kepada Timotius. Dan Timotius ini siapa? Relasinya dengan Paulus. Dia bilang bahwa Timotius ini adalah anaknya yang kekasih. Dan jelas bahwa ketika ini ditulis, kalau teman-teman perhatikan dan bisa membaca ekstra sumber gitu, sumber tambahan untuk melihat sebenarnya apa sih latar belakangnya relasi dua orang ini ya. Sebelah sini yang lebih muda Timotius, yang lebih tua itu Paulus. Paulus menyebut Timotius itu anaknya yang kekasih ya. Dan kalau kita baca misalnya tambahan buku seperti ESV kayak begini ya, ini baik untuk kalau teman-teman mau PA kalau punya, ataupun juga teman-teman bisa di internet banyak tambahan-tambahan yang bisa membantu teman-teman untuk lihat surat yang terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya. Pada saat menulis ini jelas Kaisar Nero sedang berusaha menghentikan perkembangan kekristenan di Roma ya, dan Paulus pada saat itu sedang menjadi tahanan ya di Roma. Dan Timotius dikatakan ini siapa gitu. Nah, teman-teman kalau lihat atau punya konkordansi ataupun penasaran ini Timotius siapa sih sebenarnya, ya, teman-teman bisa cari ya di internet, di Google gitu, Timotius Alkitab. Teman-teman akan melihat rujukan-rujukan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa keterangan tambahan Timotius ini ternyata adalah seorang yang lahir dari perkawinan campuran. Di situ dituliskan bahwa ibunya seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Dan itu kita bisa lihat juga rujukannya di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-1. Ya. Dan dikatakan bahwa Timotius ini telah dididik akan kitab suci oleh ibunya Eunike dan neneknya Louis. Ya. Kalau kita baca
baru saja kita baca itu di ayat 15 itu dikatakan, ingat dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang bahkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi dia ini bukan orang yang asing-asing banget dengan kitab suci. Dan ibunya, neneknya itu orang yang takut akan Tuhan. Dan Timotius ini terbilang orang muda yang terpanggil untuk mengerjakan misi Allah dalam usia muda. Boleh dibilang dia mengikut Timotius ini mengikut Paulus itu dari muda, gitu ya, dari muda. Dan dia diutus kemudian nanti untuk memimpin gereja di Efesus. Kalau dalam 1 Timotius 5, ya, jadi salah satu yang menarik kalau kita mempeakan surat, nah kalau suratnya singkat, baiknya teman-teman baca keseluruhannya untuk menolong teman-teman tahu kira-kira apa sih yang menjadi garis besar dan gambaran relasi antara si penerima surat dengan si pemberi surat. Nah ternyata Timotius ini kondisinya dalam keadaan sakit, teman-teman, ya, dia atau lemah tubuh. Ya. Kalau kita lihat si Rasul Paulus tuh mengingatkan Timotius untuk jangan minum air terus, sekali-kali minum anggur supaya badanmu hangat. Ya, berarti memang secara fisik si Timotius ini lemah, ya, tetapi dia tetap teguh melayani Tuhan. Lalu kemudian kita lihat bahwa dalam perjalanan sebagai gembala muda, ya, atau pemimpin muda, pada saat itu tidak mudah bagi Timotius. Kita lihat dia juga dari berbagai cerita-cerita tambahan di bagian lain, misalnya di Kisah Para Rasul atau di Korintus, dia ini siap menempuh segala risiko. Ya, saat mengikuti Paulus sebagai penginjil dalam perjalanan misi. Nah, kita melihat bahwa apa sih hal yang penting yang mau disampaikan kepada Timotius dalam kondisinya. Kalau tadi kita lihat dalam berbagai kondisi dan situasi yang dialami, Paulus itu lemah. Paulus itu tentu merasa takut dan gentar karena dia tidak sehebat Paulus, lalu kemudian dipercaya untuk memimpin sebuah pelayanan yang besar. Itu tidak mudah. Dia merasa diri dia tidak mampu. Banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin nanti bisa menjadi batu sandungan atau menghambat pelayanan, atau dia bahkan tergoda untuk terjerumus di dalam godaan-godaan yang melemahkan dia. Lantas apa nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang sadar betul Paulus ini bahwa Timotius ini memang penuh dengan apa ya istilahnya ya rentan gitu untuk didera gitu atau diliputi oleh perasaan lemah, entah itu karena lemah fisik, entah itu karena merasa lemah karena ketidakmampuan. Dan teman-teman juga mungkin sekarang mengalami hal itu karena merasa tidak mampu, merasa lemah gitu ya. Aduh, banyak banget tugas di rumah gitu. Aku sanggup nggak ya untuk memimpin kelompok kecil gitu, mempersiapkan diri dalam kelompok kecil, atau juga misalnya memperhatikan anak-anak di kelompok kecil. Nah, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Kita juga sedang mengalami mungkin sakit gitu. Tetapi apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius muda? Nah, coba teman-teman perhatikan dan baca. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Di situ dikatakan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan ingatlah ayat yang ke-15, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi ayat 14 Paulus mengatakan kepada anaknya di tengah-tengah kelemahan-kelemahan, di tengah-tengah keterbatasan dan juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi,
pegang pada kebenaran, pegang pada kitab suci yang telah diajarkan oleh ibunya, oleh neneknya. Ya. Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kitab suci itulah menjadi dasar dan landasan untuk Timotius menjalankan pelayanannya dan kehidupannya. Itu juga yang ini juga relevan sekali ya dengan kondisi konteks kita dalam pembinaan pada malam hari ini. Ketika teman-teman dipercaya untuk menjadi pembuat murid, ya, pemimpin kelompok kecil, kitab suci lah yang harusnya dipegang dan diingat oleh teman-teman di dalam menjalankan kehidupan ke depan. Sekalipun banyak kelemahan, banyak tantangan, banyak keterbatasan. Nah, keterbatasan dan tantangan Timotius tidak mudah, teman-teman. Ya, kalau kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini juga menjadi ciri kalau kita mau ber-PA yang baik. Perhatikan, kalau tadi kan kita baca 2 Timotius 3 ayat 10-17. 2 Timotius ini kan dimulai dari ayat sebelumnya. Itu ayat 1-5 di situ dituliskan keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti nafsu daripada menuruti Allah. Dan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka semua itu. Jadi Paulus merinci apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dan bisa saja melemahkan seorang Timotius dalam menjalani pelayanannya ke depan. Dan kita ya suka gitu pada apa yang kita pikir nyaman buat kita. Dan itu tantangan yang bisa melemahkan kita di dalam melayani ke depan. Entah itu karena kita nggak suka berdamai, entah itu kita tidak berpikir panjang, gampang tersulut emosi oleh anak kelompok kecil kita, atau kita nggak mau peduli. Intinya kita menjadi manusia-manusia yang dikatakan oleh Paulus adalah orang-orang yang mencintai diri sendiri. Paulus sadar dan tahu bahwa Timotius muda hidup di zaman manusia lebih mencintai diri sendiri. Paulus sadar bahwa Timotius muda rentan untuk jatuh pada sikap-sikap hati yang seperti ini. Kita ini lemah. Kita ini tidak akan bisa sanggup melawan ataupun melewati pencobaan-pencobaan untuk jatuh kepada sikap-sikap seperti ini kalau tidak berpegang pada kebenaran. Ya. Maka nasihat Rasul Paulus ini bagi saya relevan sekali dengan kita pada hari ini. Saya pikir minimal satu di antara hal yang ada tertulis di depan layar monitor teman-teman itu juga bagian dari kita. Kalau kita mau jujur, mungkin kita kelemahan kita dalam misalnya suka berontak. Mungkin salah satu kelemahan kita adalah garang. Kita mungkin salah satu daripada orang yang tidak dapat mengekang diri. Kita suka menyombongkan diri. Ini kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita atasi jika tidak berpegang pada Kristus, jika tidak berpegang pada kebenaran yang telah kita terima.
Tentu kebenaran di sini mengacu pada kitab suci. Ya. Kalau teman-teman perhatikan di pasal 3 ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dan di ayat 16 di situ segala kitab suci itu adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi bukan berdasarkan kebenaran yang teman-teman temukan, perkataan-perkataan baik dan hebat ya orang lain dan manusia, misalnya Mario Teguh atau siapapun itu, tetapi jelas kebenaran yang hanya dituliskan dan diilhamkan oleh Allah. Itu yang ada di dalam kitab suci. Berpegang pada kebenaran berarti juga menundukkan diri pada otoritas kitab suci. Jadi ketika teman-teman melakukan PA, ber-PA itu, ya, pendalaman Alkitab itu, Bible study, get yourself to know about God. Kita ini sedang menundukkan diri pada otoritas kitab suci. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Apa yang mau Tuhan inginkan dari kita? Dan di sini Rasul Paulus menegaskan kuasa dan kitab suci itu cukup memelihara kehidupan atau kesucian hidup orang percaya di tengah-tengah dunia yang bengkok, membelakangi dan mengabaikan Allah. Jelas kita penuh dengan kelemahan teman-teman, tetapi kitab suci menolong kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita dengan bergantung kepada Kristus. Ya, jadi menuntun, kalau Paulus bilang itu menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ketika kita melakukan atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu bukan cuma sekedar panduan, ya. Itu bukan cuma sekedar do's and don'ts, ya. Bukan sekedar cerita sejarah dan tokoh-tokohnya, tetapi lebih kepada pengenalan kepada pribadi Kristus Yesus yang seiringnya kita makin beriman kepada. Inilah cara Tuhan mengasihi kita ketika Dia menyampaikan firman-Nya, ketika Dia menyampaikan perkataannya. Saya pikir tidak ada hal yang lebih indah ketika Tuhan Yesus mengingatkan kelemahan kita gitu ya, Deve, kamu masih suka marah-marah gitu. Itu peringatan yang baik dan tentu Tuhan tidak akan berdiam diri melihat anaknya ketika masih hidup dengan cara-cara yang lama. Itu bukan cara mengasihi. Cara Kristus mengasihi adalah ketika Kristus menyampaikan apa yang baik buat kita. Apa yang Dia pikir kita harus berubah. Dan ketika Dia tahu bahwa kita ini takut, ketika kita ini lemah dan merasa gentar, Dia akan menyampaikan perkataannya dan firman-Nya. Disitulah indahnya ketika kita terus-menerus berinteraksi dengan firman Tuhan. Maka manfaat kitab suci itu bukan cuma sekedar do and don'ts, ya, panduan, tetapi pengenalan kepada pribadi Kristus. Dan makin dalam seiring kita mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Manfaat kitab suci jelas di situ dituliskan di ayat yang ke-16, dilakukan oleh Allah, ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Lalu kemudian dalam bagian lain dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam Yohanes, supaya kita percaya dan tahu bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup dalam nama-Nya. Maka kita tidak mungkin tidak mendapatkan sesuatu di dalam ketika kita menghidupi hidup yang mencintai firman, menantikan firman Tuhan. Tidak mungkin. Awal-awal pandemi ya, kan kita nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa kemana-mana. Hiburan waktu itu ya
masih seputaran YouTube ya. Waktu itu saya belum langganan Netflix gitu, jadi masih terbatas lah channel hiburannya. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah ya udah scrolling di YouTube ya, lihat gitu ada apa yang terjadi. Dan entah kenapa algoritma YouTube mengantar saya pada channel ini. Ini adalah salah satu channel yang berkaitan dengan astrologi atau tarot reading. Jadi kartu yang dipegang sama si mbak di depan ini adalah kartu tarot ya. Dan kartu tarot ini dia ini aktif sekali ya mengeluarkan video ya. Jadi setiap hari itu hampir 3 sampai 4 video muncul gitu ya. Dan orang ini banyak banget begitu muncul itu langsung yang lihat tuh bisa 20.000 gitu. Pokoknya ada yang sampai tergantung lah gitu. Pokoknya intinya banyak lah yang langsung lihat. Lalu ketika saya berkunjung ke bagian komentarnya gitu, saya melihat apa sih yang dicari orang yang menonton konten-konten seperti ini gitu ya. Dan ketika saya menemukan dan membaca tanggapannya dan juga komentar-komentarnya, di situ dituliskan kayak, oh my God Ali, you said exactly like what I expected. Jadi dikatakan bahwa si Ali ini namanya si mbak-mbak yang di depan ini namanya Ali. Si Ali ini, ini loh Ali yang pengen gue denger selama ini. Aku butuh berita bagus bahwa ada harapan, ada kesembuhan, bahwa nanti gue akan dapat jodoh, bahwa nanti gue akan dapat pekerjaan yang lebih baik, bahwa nanti gue akan dilunasi, dan lain sebagainya. Ketika saya membaca itu dan berkata di dalam hati, kasihan sekali gitu ya, orang-orang ini berharap kabar baik dari sebuah kartu yang membutuhkan mediator seorang manusia yang juga terbatas dalam menerjemahkan maksud, makna hidup, dan berita pengharapan. Kita tahu teman-teman bahwa berita pengharapan itu tidak datang dari kartu tarot. Kita tidak butuh manusia untuk menerjemahkan. Ketika kita membaca Alkitab, di situ ada berita harapan, ada berita pengampunan, ada berita cinta kasih dari Kristus Yesus. Tuhan sendiri yang akan membantu kita untuk menerjemahkannya kepada kita melalui pertolongan Roh Kudus. Saya tidak bilang bahwa tidak perlu bantuan manusia, bukan begitu maksudnya. Yang saya maksud adalah tidak mengandalkan manusia. Tentu kita membutuhkan misalnya kakak-kakak yang sudah lebih memahami misalnya bagian Alkitab tertentu, kita tanya, benarkah begini? Maksudnya, oh itu sangat perlu dan baik untuk dilakukan. Tetapi seperti selayaknya netizen yang menonton channelnya si Ali ini gitu ya, dia nggak mau membaca, dia nggak bisa baca kartu tarot itu, dan dia berharap hanya Ali yang bisa baca dan Ali yang menyampaikan. Tidak demikian dengan kita. Teman-teman bisa baca. Allah menyingkapkan beritanya, cinta kasihnya, apa yang mau dia sampaikan dengan gamblang dalam Alkitab. Teman-teman bisa baca. Teman-teman tidak usah takut, apa sih sebenarnya maksudnya. Memang ada teknik yang nanti kita akan masuk ke teknik. Tapi ada Roh Kudus yang akan menolong teman-teman untuk menjelaskan maksudnya apa. Kalau teman-teman ragu, bisa bertanya pada senior, pada kak rohani, pada orang-orang yang teman-teman bisa layak dipercaya, dan dia memang mencintai firman dan mengasihi Tuhan. Teman-teman patut pada orang tersebut. Jelas hidup mencintai firman itu tidak boleh lepas dalam diri seorang pembuat murid seperti kita, sebagai teman-teman. Apa yang mau kita ajarkan kalau kita tidak mencintai firman? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari firman, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup, mendedikasikan diri, waktu, ya, tenaga kita, pikiran kita, dan hati kita untuk mempelajari firman. Nah, saya akan masuk pada metodenya.
Kalau tadi mungkin saya sudah sempat singgung ya, bahwa metode Alkitab yang paling sederhana adalah ini. Ya, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Maksudnya, apa kita biasa sebut OIA. Jadi PA induktif itu menggunakan metode-metode seperti ini. Apa sih maksudnya observasi? Apa sih maksudnya interpretasi? Apa sih maksudnya aplikasi? Observasi itu ya lihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Yang sedang teman-teman pelajari, baca lebih dari 3 kali. Baca lagi. Until you got the idea, tahu dapat gitu ide dari tulisannya. Ya bisa dilihat dari pengamatan fakta-fakta ya. Yang mengamati seksama apa yang ditulis dalam teks, misal kayak tadi. Engkau telah mengikuti ajaranku dan cara hidupku. Ini siapa? Siapa yang mengikuti siapa? Ya kan? Bisa dilihat gitu ya. Dan pendirianku, imanku, kesabaranku, engkau telah ikut menderita. Oh, apa yang terjadi? Gitu. Siapa dia niaya yang seperti apa? Gitu. Jadi tanyakan, tanya. Siapa sih ini? Engkau ini? Siapa? Gitu. Yang disebut dengan engkau dan aku ini. Di mana ini terjadi? Kapan? 5W1H. What, when, why, how, where, what. Tanyakan siapa, apa, di mana. Amati, catat, kumpulkan fakta-fakta yang ada sebanyak mungkin. Misalnya ada kata-kata yang berulang. Apa sih yang berulang di sini yang muncul? Ya, kalau teman-teman misalnya mempelajari Yohanes 15 itu tentang pokok anggur yang benar. Di situ dituliskan muncul 7 kali kata buah misalnya. Kan itu buah. Lingkarin, tandai. Baru kemudian perhatikan fakta yang ada sebelum dan sesudah teks dan yang Anda PA-kan dan perhatikan konteks. Nah tadi kayak KDV bilang ya, konteks itu apa? Jadi konteks itu kan ini tadi perikop yang kita baca. Perhatikan bawahnya. Kalau perhatikan bawahnya berarti pasal 4. Perhatikan sebelumnya berarti pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ada secara konteks, ada situasional, elemen-elemen yang menyertai. Lihat, mungkin perlu mundur sedikit lebih ke belakang. Oh, perhatikan pasal 1. Kalau disebutkan nama daerah sebelum-sebelumnya itu menjadi petunjuk yang baik buat kita untuk memahami teks yang kita baca. Ya, situasinya seperti apa. Mungkin si anak ini, bapaknya si ini. Ya. Nah, itu elemen-elemen yang menyertai teks itu membantu kita untuk paham sebenarnya apa yang sedang dibicarakan dalam teks yang kita sedang pelajari. Jadi baik banget dan wajib banget teman-teman untuk membaca teks sesudahnya dan sebelumnya. Untuk teman-teman dapat paham. Kira-kira ini lagi ngomongin tentang. Nah, baru kemudian interpretasi. Apa ini artinya? Kalau udah dicatat data-datanya, terus kemudian kan salah satu yang observasi yang baik juga adalah memperhatikan paragrafnya. Jadi kalau AI itu udah menolong kita ya mengkelompokkan ide-ide. Biasanya dari paragraf-paragraf yang baru. Jadi kalau biasanya udah ganti paragraf, itu berarti pokok idenya udah berganti. Itu bisa masuk ke sini, bisa masuk ke yang ini, observasi. Jadi dibuat per blok ide melalui paragraf-paragraf tadi. Tapi bisa jadi juga misalnya 2 paragraf masih satu kaitan ya antara kaitan satu dengan yang berikutnya. Tapi minimal kita jadi tahu oh ada perubahan, ada shifting gitu dari teks yang sedang kita pelajari bersama. Nah, interpretasi artinya adalah setelah kita udah mencari fakta-fakta, lalu kemudian mencari arti dari fakta yang diselidiki. Guna menemukan apa yang ingin dikatakan dan ditekankan penulis bagi pembacanya itu. Jadi,
ketika Paulus mengatakan bahwa engkau telah ikut menderita penganiayaan, terus kemudian misalnya di ayat 14 ya, tetapi hendaklah engkau berpegang teguh pada kebenaran ya, yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kenapa Paulus kemudian menuliskan itu? Apa yang sedang dia coba peringatkan kepada Timotius. Nah, berarti kan ada, nggak mungkin orang tiba-tiba nasehatin A, B, C, random. Ya. Ingat bahwa ini surat terakhir Paulus, pasti penting. Nggak mungkin Paulus ngomongin hal yang random. Pasti ada tujuan ketika dia menyampaikan. Nah, kenapa si Timotius disuruh berpegang pada kebenaran? Seakan-akan si Timotius itu bisa aja nggak pegang lagi pada kebenaran. Berarti ada prekondisi ataupun ada kondisi-kondisi yang menyebabkan si Timotius bisa saja gitu tidak lagi berpegang. Ya. Oke. Nah, ini tanyakan mengapa. Bisa juga kita teman-teman perhatikan ya, kira-kira kalau bagi pembaca mula-mula, misalnya kayak bagi Timotius itu seperti apa. Nah, lalu apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Jika penulisnya ada di sini, apa yang dia katakan mengenai teks tersebut, apa yang ingin dia sampaikan kepada pendengarnya. Ya. Nah, cari arti serta hubungan dari kata, kalimat, dan paragraf. Nah, bisa juga perhatikan ya ajaran-ajaran apa yang dominan. Ya, kalau kaitannya Paulus tadi dengan Timotius kan masalah bagaimana Timotius itu mencintai firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi sumber kebenaran dia yang pertama. Lalu kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir ketika proses ber-PA itu adalah apa aplikasinya, apa artinya ini buat saya. Kalau tadi kita udah tahu apa maksudnya itu buat Paulus, ya, buat Paulus, buat Timotius. Lalu kemudian ini sekarang buat saya apa? Saya kan sama Timotius sudah kenal, udah terpisah jarak dan waktu yang sangat lama sekali, ribuan tahun. Apa artinya buat saya sekarang yang hidup di zaman ini? What does it mean to me? Apa efeknya bagi kehidupan saya hari ini, besok, minggu depan, atau bulan depan? Nah, caranya mengambil aplikasi yang baik adalah bisa gunakan pertanyaan seperti ini. Dan ini nanti juga teman-teman bisa gunakan untuk membantu ketika teman-teman mengajarkan PA kepada adik-adiknya, ketika ber-PA bersama. Pertanyaan aplikasi ini pertanyaan yang penting supaya firman itu dihidupi dalam keseharian. Misalnya gini, apa sih yang saya pelajari tentang karakter Allah? Ya kalau dari perikop ini ya tidak dikaitkan langsung, tetapi bicara tentang bagaimana Allah itu sebagai sumber kebenaran melalui kitab suci, melalui firman. Adakah sesuatu yang mengharuskan saya memuji Allah? Adakah sesuatu yang harus saya lakukan atau berhenti lakukan? Yang saya lakukan harusnya apa? Misalnya, terus-menerus setia tekun membaca kitab suci. Ya, tingkah laku apa yang harus saya tiru atau ubah, yang harus saya tiru apa? Misalnya, memahami ataupun berusaha memahami tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Adakah hal khusus yang menjadi komitmen saya minggu ini? Oh iya, saya mau baca 1 hari 1 pasal. Bisa seperti itu. Nah, ini juga bisa kayak begini ya.
tapi juga sampai kepada kehidupan yang berubah. Dan proses aplikasi ini kadang tidak mudah, teman-teman. Saya menemukan bahwa dari sekian rangkaian gitu ya, observasi, interpretasi, dan aplikasi, bagian yang kadang seringkali dilewatkan atau diabaikan itu bagian aplikasi. Dan kadang saya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk merenungkan gitu, kayak apa ya, bagaimana saya bisa menghidupi firman yang sudah saya pelajari. Jadi semoga ketika kita nanti ber-PA, kita harus sampai bukan hanya sampai kepada informasi yang makin bertambah, oh aku makin tahu tentang Alkitab, jadi aku bisa baca, bisa jawab tadi itu game tadi, Hangman tadi ya, nggak salah-salah misalnya Ratu Sheba, Melkisedek, Metusalah dan lain sebagainya. Bukan cuma sampai di situ, tapi apa yang saya pelajari tentang ada dosa yang harus saya hindari, dosa yang hilangkan. Apakah encourage untuk yang saya dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan atau dari pembacaan firman Tuhan? Adakah perintah-perintah yang harus saya taati ketika saya merenungkan dan membaca suci? Dan saya berharap teman-teman terus setia untuk melakukan ini. Nggak ada yang jangan patah semangat gitu kalau kayak bosen gitu, kayak kayaknya susah sekali. Tidak, minta pertolongan Roh Kudus, minta. Dan saya percaya Roh Kudus akan mampu menolong teman-teman dan kita semua untuk menjadi sadar dan hidup suci. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan kami bisa mempelajari dan juga merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, tengah-tengah dunia yang bisa membelokkan kami dari kebenaran dan juga yang melemahkan iman percaya kami, membuat kami menjadi manusia-manusia yang tidak menuruti kehendak Allah, tidak seturut dengan karakter Kristus. Kami bersyukur Tuhan bisa diingatkan kembali untuk berhati-hati dan terus memegang hidup yang berpegang pada kebenaran, sambil terus memacu diri kami, Tuhan melatih diri kami untuk tetap disiplin dalam menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami lemah, kami tidak tahu apa-apa, tetapi kami percaya dan mau menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan tangan Tuhan yang akan memampukan kami dan menolong kami untuk mengerti kitab suci. Terima kasih untuk pembinaan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kerja keras para pengurus yang menyiapkan ini semua bagi kami. Biar kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka untuk terus menjadi pendoa yang baik bagi para PKK dan PSG, maupun juga bagi jemaat. Kiranya Tuhan memberkati juga kehidupan kami, para PSG dan juga PKK, di tengah-tengah tuntutan tanggung jawab sebagai mahasiswa, sebagai anak di rumah, sebagai anggota masyarakat dan keluarga. Kami kiranya Tuhan kuatkan untuk bisa menjadi pembuat murid, menjadi gembala yang baik bagi adik-adik yang telah percayakan kepada kami. Tolong kami untuk mengingat adik-adik kelompok kecil kami, adik-adik small group kami di dalam doa-doa kami Tuhan. Tolong kami untuk dengan sungguh-sungguh mempersiapkan, mengingatkan mereka, mengkontak mereka, mengasihi mereka, dan terima kasih Tuhan mempercayakan mereka kepada kami, dan kami berdoa melalui pelayanan kami, mereka tumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Kami rindu melalui pelayanan pemuritan kami dihasilkan murid-murid yang mengasihi Tuhan. Tuhan gerakkan hati adik-adik kelompok kecil kami yang seringkali dingin hatinya, tidak mau meresponi. Kami percaya Engkau sanggup ya Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati mereka, untuk memampukan dan juga memberikan mereka rindu untuk bekerja. Tuhan terima kasih untuk sepanjang hari ini dan sepanjang waktu yang telah kami nikmati bersama.
sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Saya kembalikan ke MC ya. Teman-teman, makasih Kak Deve buat PA-nya. Semoga dari PA yang Kak Deve kasih tahu dari Oya tadi, kita bisa makin baik lagi buat PA-PA selanjutnya. Ntar aku share screen ya. Oke, sekarang aku mau serahin ke Stephanie nih, biar kita bisa doa syafaat. Stephanie boleh? Oke, teman-teman, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Marilah kita sama-sama berdoa. Kesempatan-Mu yang telah Kau berikan buat kami, penyertaan-Mu yang telah Kau berikan buat kami sepanjang pagi hari tadi ya Tuhan, dari sesi pertama tadi, dan semua aktivitas yang sudah kami jalankan hingga pada malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan sesi yang kedua ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang ada ini. Kami bersyukur kami bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tadi siang juga kami bisa mendengarkan sesi pendalaman Alkitab pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya setiap apapun firman dan juga pendalaman Alkitab yang telah disampaikan oleh KDV dapat menjadi berkat untuk kita semua, dapat kami terapkan juga dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami bisa menjadi pemimpin kelompok kecil yang dapat diandalkan, yang benar-benar bisa membawakan anak kakak kami semakin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak. Juga untuk kami bisa menjadi pemimpin kelompok kecil yang bisa benar-benar membawa anak-anak kelompok kami ya Tuhan bertumbuh dan berkembang dalam firman-Mu juga ya Bapak. Kami akan menaikkan beberapa pokok doa kami. Yang pertama, kami mau berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, khususnya kami bersyukur karena angka kematian dan angka kasus COVID semakin menurun, semakin harinya ya Bapak. Kami mau berdoa agar kiranya angka COVID bisa semakin menurun sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami seperti biasanya lagi. Kami dapat menyesuaikan diri dengan segala situasi yang ada. Juga kamu berikan kami kesehatan untuk para nakes, untuk pemerintah semuanya agar dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, menjalankan negara ini ya Bapak. Berdoa juga untuk setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan, dimanapun itu, agar kiranya selalu membawa berkat, juga selalu membawakan hasil baik untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, berkat setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini ya Bapak, agar kiranya Engkau terus sertai dan terus jaga ya Tuhan gereja yang ada, sehingga dapat menjadi sarana tempat untuk kami semua ya Tuhan bisa menikmati Engkau, bisa semakin bertemu dengan Engkau juga ya Bapak. Berkati juga ya Bapak untuk kampus kami Untar, untuk setiap rektor, juga untuk setiap dosen-dosen yang ada. Kau yang terus berikan kesehatan untuk mereka, dan Kau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka dapat berikan yang terbaik juga ya Tuhan untuk Untar dan untuk kami semua ya Bapak. Berdoa untuk PO Untar juga agar semakin hari bisa menjadi di persekutuan ekumennya ya Tuhan yang bisa semakin berkembang, jamaah setiap jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan, berdoa untuk setiap dari kami, baik dari jemaat-jemaat yang ada, pengurus, kami semua PKK di sini ya Bapak, agar semakin hari juga bisa semakin taat akan Engkau, semakin mengandalkan Engkau juga, sertai kami dalam perkuliahan kami, dalam pekerjaan kami, mungkin ada yang skripsi, ada yang lagi magang, dan setiap dari kami yang masih kuliah biasa ya Bapak, Kau yang terus jaga dan berkati kami sekalipun kuliah dijalankan secara online, tetapi kami sungguh-sungguh dapat menjalankan dengan baik, kami dapat belajar dengan baik, mengerti setiap materi yang diajarkan dengan baik. Kami mau berdoa untuk masing-masing dari kami semua ya Bapak, setiap apapun yang menjadi pergumulan dan masalah yang kami sedang hadapi saat ini, Engkau yang tahu ya Tuhan setiap masalah dan pergumulan kami masing-masing, Kau yang juga mengerti, juga Kau yang tolong kami ya Bapak, agar kami dapat menjalani dengan baik, terus mengandalkan Kau dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap masalah kami yang ada ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah juga satu dengan yang lain, Kau yang terus berkati jaga kami ya Bapak, agar
dalam kehidupan kami yang selanjutnya, kami dapat terus mengandalkan Kau juga, untuk PKK juga ya Tuhan, untuk PIPA, untuk kakak, ke depannya juga bisa semakin baik, semakin banyak anak-anak yang bisa dijamah, dan juga diberikan firman ya Bapak, sehingga mereka dapat mengerti dan dapat mendapatkan fondasi untuk Kristen ke depannya ya Bapak. Berkati juga untuk proker Natal ini ya Bapak yang sebentar lagi akan berjalan. Bersyukur untuk pembentukan panitia Natal kemarin yang sudah berjalan dengan baik. Kiranya Kau berkati untuk setiap apapun yang sudah menjadi hasilnya, merupakan yang terbaik daripada-Mu saja, dan sehingga kami tidak lupa juga ya Bapak, bahwa acara ini tidak sekedar acara saja ya Bapak, tapi sungguh-sungguh kami dapat mengingat momentum kelahiran-Mu. Kami sebentar lagi akan melaksanakan acara Natal juga ya Bapak, Kau yang terus juga yang berkati kami, setiap apapun yang akan kami rancangkan ke depannya untuk kebaikan-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya untuk doa penutup, aku serahkan ke Kak Devi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih banyak kami boleh berkumpul bersama pada malam hari ini menikmati ibadah dan juga pembinaan. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Mohon ampun Bapak jikalau kami melakukan kesalahan dan juga memiliki sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja terus di dalam diri kami, mengingatkan kami pada apa yang telah kami dengar dan kami pelajari bersama-sama, sehingga Tuhan dapati kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Tuhan, kami menyerahkan waktu istirahat malam kami ke dalam tangan-Mu. Malam sudah menjadi bagian kami, biarlah kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati waktu istirahat, sehingga besok waktu beribadah hari Minggu bisa kami nikmati dengan tubuh yang bugar. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan diri kami dan juga kami tutup ibadah ini di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku kembalikan ke pengurus ya. Oke teman-teman, buat di akhir acara ini kita mau foto bareng dulu nih. Mungkin Agnes boleh nih diambil fotonya nih. Oke, boleh open cam ya semuanya ya. Kalau untuk yang lain mau open cam, oke. Aku tunggu. Ada lagi untuk Amelia, Amel, Nilam, sama Gerald. Oke, aku langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Mau sekali lagi? Pakai gaya bebas, pakai gaya bebas. 1. Nggak apa-apa kalau nggak bisa on cam. 1, 2, 3. Yoi. Udah. Thank you Agnes. Teman-teman kami mau bilang makasih nih, si kakak mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nyediain waktunya untuk ikut di pembinaan ini di sesi 1 dan sesi 2. Buat Kak Devi juga kami mau bilang makasih udah mau jadi pembicara di acara kali ini. Kalau buat teman-teman yang mau live udah boleh ya teman-teman. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Makasih Elin. Makasih juga. Makasih Kak Deve. Makasih Kak Deve, makasih semuanya. God bless. Kita ada 2 tutup nggak, Dek? Atau aku boleh pamit?